istirahat, semoga nggak bosen ya ngelihat aku. Aku Hiromi bakal nemenin kita semua untuk di Your Say Academy belajar bahasa Korea dari rumah. Nah, kalau kemarin kita udah belajar soal bahasa gaul dan juga ekspresi, hari ini kita bakal belajar tentang sapaan dan gaya bahasa. Jadi nanti bakal banyak banget nih, kira-kira kalau misalnya bahasa Koreanya kakak, guru itu apa ya? Nanti bakal dijelasin sama Priska Senseinim. Nah, tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu ke teman-teman kalau misalnya ada yang lupa-lupa gitu ya aturan mainnya sih, aturan mainnya. Nah, buat nama, itu nanti di depan huruf angka presensi dulu, angka absen, terus di belakangnya baru nama kita. Kayak ini beberapa teman-teman udah benar, itu jadi tolong diperhatikan lagi ya untuk nama-namanya gitu. Nah, terus untuk selanjutnya, mohon tidak menyalakan kamera untuk selama kelas ini berlangsung, nanti di akhir sesi kita bakal ada foto bareng, di situ nanti baru kita nyalain kameranya ya. Dan untuk teman-teman yang mau nanya atau mau berpartisipasi secara aktif, itu bisa banget langsung di kolom chat. Nanti langsung aja misal ada pertanyaan apa aja, pengen nanyain sesuatu sama Friska Sem, itu bisa langsung di kolom chat. Aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman di sini aktif untuk berpartisipasi di kelas Your Say Academy ini, nanti teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan merchandise dari Your Say. Nah, nanti kalau misalnya untuk harian, nanti merchandise-nya dari yoursay.id, tapi untuk grand prize-nya nih, hadiah utamanya, yang dirapel dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir yang keempat itu, nanti bakal berkesempatan dapet merchandise dari BTS. Oh my god, dari BTS ini kayak seneng banget gak sih? Jadi ada album sama tumbler official merchandise, jadi original. Mantep banget gak tuh? Lumayan banget loh itu. Nah, jadi sebelum itu aku juga mau ngasih tahu teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman suka banget baca berita soal K-pop, K-drama, aktor, aktris, apapun yang berhubungan dengan Korea, teman-teman bisa banget langsung cek di website matamata.com. Nanti di matamata.com di situ bakal update informasi-informasi seputar idol kita nih. Iya, jadi ada apa aja ya kira-kira di Korea sana gitu. Kan seru banget nih yang berhubungan dengan entertainment-nya. Terus satu lagi, aku juga nggak bakal bosen ngingetin teman-teman kalau bukan bakal ada sih, lagi berlangsung sekarang. Jadi, saat ini masih berlangsung kompetisi menulis dari yoursay.id di mana teman-teman bisa ngumpulin tulisan bertajuk Korean and Me, ya pas banget kan sama kelas kita hari ini, sama kelas kita besok juga. Jadi teman-teman bisa ngumpulin tulisan tentang Korea mungkin ketertarikannya apa, atau gimana sih teman-teman memandang Korea itu. Jadi seru banget bisa langsung dikirim karena kesempatannya nanti kalau misalnya teman-teman berhasil menjadi juara gitu, bisa dapat hadiah sebesar jutaan rupiah. Jadi lumayan banget loh daripada nggak gabut kan, ngapain ya, mending nulis terus langsung dikirim ke yoursay.id. Nanti caranya gimana? Caranya gampang banget, bisa cek di Instagram kita @yoursay_id. Tapi kalau misalnya pengen lihat juga, kita ada nih videonya. Kita tonton dulu kali ya videonya.
mata.com sama cara kalau misalnya pengen jadi member di yoursay.id. Karena sebelum ngumpulin tulisan di yoursay.id, teman-teman harus bikin akunnya dulu jadi member di yoursay.id. Pokoknya kalau misalnya pengen info lebih lanjutnya atau misal mau tanya-tanya seputar dengan kompetisi ini bisa banget langsung ke Instagram kita yoursay_id. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita belajar langsung belajar aja kali ya. Annyeonghaseyo Priska 선생님. 안녕하세요, 히로미 씨. 잘 잘 지내세요, 선생님? 지냈어요? 바로. 네, 저는 잘 지내요? 아, 네, benar. 맞아요. 잘 지내요. 저도 잘 지내요. Yeay, 좋아. Aduh, langsung nih pengen ke Korea rasanya. Ya, belum bisa ya? ya ampun sedih banget. Oke, Priska Sam, hari ini mau soal ini ya, sapaan dan gaya bahasa ya? Aduh, nggak sabar banget nih. Oke, Priska Sam ini waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, 감사합니다. Baik, tadi teman-teman sudah menulis ya di Padlet. Coba saya akan share ada beberapa yang sudah teman-teman tulis. Apakah teman-teman tahu apa arti panggilan ini dan tolong jelaskan bagaimana memakainya? Oke, ada 5 soal di situ, ada opa, sajangnim, oni, jakia, ajuma, dan si. Rata-rata di sini jawaban teman-teman sudah betul. Oke. Apa itu opa? Nah, ada yang menulis kakak laki-laki, kemudian ada yang menulis panggilan dari seorang perempuan untuk teman atau kakak laki-laki yang lebih tua. Kemudian ada yang menulis artinya kakak laki-laki digunakan untuk adik perempuan pada kakak laki-laki atau juga bisa kepada seorang perempuan pada kekasihnya. Wah, macam-macam. Teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita bahas satu persatu ya tentang ini. Kita lihat sapaan apa saja ya di bahasa Korea. Yang pertama adalah si. Nah, si ini biasanya digunakan setelah nama. Nah, kalau, kita, apa namanya, budaya kita kan biasanya sering ya pakai, kalau di situasi formal kita bilang, saya, Anda. Misalnya, "Bagaimana kabar Anda?" Nah, kalau di, Korea ini biasanya lebih umum mereka menyapa langsung dengan nama. Tapi kalau cuma nama saja itu, terdengar kurang sopan. Jadi harus ditambahkan dengan si. Nah, si ini kapan dipakai atau kepada siapa bisa bisa dipakai? Nah, sapaan ini bisa dipakai kepada baik orang yang lebih tua dari kita maupun orang yang lebih muda dari kita. Misalnya gini, teman-teman baru pertama kali ketemu sama seseorang gitu kan. Nah, terus, apa namanya, teman-teman nggak yakin apakah dia ini lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita, dan ditambah itu baru pertama kali ketemu. Nah, supaya, apa namanya, teman-teman nggak salah memanggil karena di Korea itu, apa namanya, umur itu kan sangat penting ya. Jadi umur itu nanti, eee, yang menentukan kita harus memanggil orang lain itu dengan apa. Nah, supaya supaya kita tidak salah menyebutkan, nah teman-teman, apa, lebih netral menggunakan sapaan ini, "si". Bisa kepada, ya tadi saya bilang orang yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih muda dari kita, terutama ke orang yang baru kita ketemu. Nah, bisa ke laki-laki maupun ke perempuan, jadi ini netral. Sama kalau misalnya kayak kita ini di bahasa Indonesia kita bilang, Pak, Bu, Mas, Mbak. Nah ini atau Kak, nah itu sama seperti itu, sepadan dengan itu. Nah, mmm, tapi si ini ada, apa ya, aturan penggunaannya yang sudah teman-teman tahu,
untuk nama orang Korea itu kan terdiri dari 3 ini ya, 3 suku kata. Salah satunya adalah, namanya marga. Nah, misalnya Sam di sini pakai contoh Kim Juno, namanya Kim Juno. Nah, ada 3 cara, eee, yang bisa teman-teman pakai untuk si ini. Kalau, maksudnya panggilan yang sangat formal, bisa nama lengkap Kim Juno Si, atau bisa juga, apa namanya, yang kedua dengan nama kecilnya atau bukan nama marganya. Jadi misalnya Kim Juno, Kim-nya itu adalah, marga, Junonya adalah nama kalau, ya apa, mungkin yang lebih mudah nama kecil gitu ya. Nah, itu Junonya adalah nama kecil. Jadi bisa dipakai untuk nama utuh, jadi Kim Juno Si, atau, nama kecilnya Juno Si, misalnya seperti itu. Tapi umum atau tidak lumrah ya, tidak standar kalau teman-teman hanya menggunakan dengan nama, apa namanya, dengan nama marganya saja, misalnya Kim Si, itu dirasa kurang sopan. Tapi, nah, misalnya teman-teman, eee, pengecualian untuk nama asing atau misalnya ke orang lain, misalnya namanya John Smith, John Smith. Nah, kalau di Korea, Smith itu, diucapkan Smith. Nah, John John Smith. Nah, itu bisa Smith-nya itu kan adalah nama marganya dia atau nama ayah ya biasanya. Nah, itu bisa Smith Si, yang nggak bisa itu marga yang nama Korea, seperti itu. Oke, lalu kita lihat ke yang berikutnya. Selain Si, ada apa sih, Sam? Nah, ada beberapa, nggak perlu diawali dengan nama, misalnya Ajosi, Ajuma, Agassi, Sonbe, Tal, Hakseng, Adel. Kapan pakainya? Nah, ini, yang pertama, Ajosi. Ini teman-teman pasti sering banget dengar sapaan ini ketika teman-teman nonton drama Korea ya. Nah, panggilan ini, Ajosi ini, apa, digunakan kepada, laki-laki, eee, yang berumur. Jadi laki-laki yang sudah paruh baya. Mmm, Bisa juga untuk memanggil orang yang sudah berkeluarga. Maknanya sama seperti om atau paman, seperti itu, ajosi. Kemudian, nah ini juga sering banget kalau yang ajosi tadi dipakai eee untuk laki-laki yang sudah berumur atau paruh baya. Nah, ajuma itu dipakai untuk yang perempuan. Cuman di sini teman-teman harus hati-hati ketika menggunakan kata ajuma, karena, eee, tidak semua sama sih seperti ajusi juga, cuman, ajuma ini lebih, sensitif. Jadi nggak semua suka dipanggil ajuma. Nah, sebenarnya standarnya dipakai untuk memanggil wanita, untuk menyapa, wanita paruh baya yang sudah berumur, artinya sama seperti tante atau bibi. Nah yang kedua, biasanya juga dipakai untuk, menyapa atau memanggil ibu-ibu yang, berprofesi sebagai pedagang warung tenda atau pedagang kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman, apa namanya, lihat di beberapa drama itu kan ketika, si aktornya ini sedang makan di Pocajang seperti itu, kemudian dia akan pesan pasti manggilnya "Ajuma," seperti itu. Oke, lalu, kemudian Agassi. Agassi ini, sama seperti kalau di bahasa Indonesia artinya seperti nona. Nah, diberikan kepada wanita, dewasa yang belum menikah biasanya, atau kalau dalam bahasa Inggris biasanya seperti Miss, gitu. Lalu berikutnya yang sebelah
kanan itu ada sonbe, ini juga teman-teman pasti sering dengar. Nah, sonbe ini artinya adalah senior. Nah, sering sering banget digunakan, apa ya, biasanya kenapa? Karena tadi saya bilang, apa namanya, urutan atau maksudnya, umur itu penting. Jadi, mereka biasanya kalau, ke kakak tingkat gitu tuh harus menunjukkan, apa ya, mengekspresikan, hormat gitu. Nah, di sini biasanya, eee, istilah ini dipakai, sonbe, artinya kakak tingkat atau senior, seperti itu. Nah, kalau mau lebih formal lagi, di belakangnya ditambah nim, sonbenim, seperti itu. Lalu berikutnya, nah, hakseng. Hakseng itu kalau, sonsengnim tadi kan sonseng adalah guru. Nah, biasanya, untuk kayak, apa sih, menyapa murid. Nah, hakseng ini artinya adalah murid. Jadi biasanya digunakan oleh guru kepada murid, hakseng. Walaupun kadang juga bisa nama, jadi nggak selalu menggunakan kata hakseng gitu. Oke, lalu berikutnya yang 2 ini biasanya dipakai orang tua ke anak mereka. Tal, tal itu biasanya dipakai untuk, mmm, apa, orang tua ke anak perempuan. Lalu adel itu dipakai, orang tua ke anak laki-laki. Jadi kalau di drama tuh kan sering banget uri adel, seperti itu. Oke, nah untuk, yang tadi sama si, apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, Sam, kalau emo, dengan, apa namanya, kalau emo apakah artinya sama dengan bibi? Emo artinya juga sama seperti bibi, tapi, emo ini, sebenarnya, mmm, jadi, kalau misalnya kita ngomongin silsilah keluarga, mmm, panggilan panggilan misalnya seperti bibi atau paman ke keluarga ayah yang dari garis ayah sama dari garis ibu itu berbeda. Nah, imo ini dipakai ke, eee, apa namanya, ke ke yang dari ibu, jadi bibi dari ibu, biasanya dipanggilnya imo. Bisa juga orang yang deket sama, eee, keluarga, dia udah paruh baya, nah itu juga bisa dipanggil imo. Lalu berikutnya, mmm, Chan, kalau kita memanggil orang asing ajuma, apakah bisa dibilang enggak atau kurang sopan, Sam? Nah, seperti yang tadi itu, yang, saya bilang, tidak semua orang, mau dipanggil ajuma karena ada beberapa, mmm, kan ada beberapa yang, selain ajuma dipakai untuk orang yang, paruh baya, juga merepresentasikan, bibi-bibi atau ibu-ibu, yang berdagang di pasar misalnya seperti itu. Jadi, ada apa ya, mereka kayak, eee, jangan panggil ajuma gitu. Kadang-kadang misalnya pernah pernah ada, Sam misalnya, eee, ngobrol sama orang Korea yang paruh baya dan dia maksudnya, mmm, mungkin bukan apa ya, bukan teman atau apa, tapi untuk me me menjaga menjaga ini biasanya saya panggil "Sonsengnim", seperti itu. Itu lebih ini sih, lebih aman dan lebih kita bisa mengekspresikan kita menghargai dia gitu. Takutnya dia nggak suka dipanggil seperti itu. Apakah itu bisa ditambahkan nama pada kata panggilannya?
Kalau, untuk yang tadi yang ajosi, ajuma, tal, atel itu biasanya nggak perlu dikasih nama, nggak perlu ditambahkan nama. Sam, tadi saya kurang mendengar dengan jelas terkait penjelasan arti dan penggunaan kata hakseng. Hakseng itu adalah, murid. Jadi biasanya digunakan guru ke murid, walaupun nggak selalu maksudnya guru memanggil ke murid nggak selalu, semuanya akan memanggil ke murid mereka hakseng, seperti itu. Tapi ini juga salah satu cara, salah satu yang sering digunakan juga, seperti itu, hakseng. Kalau di belakang namanya bukan pakai si, misalnya a atau ya, itu bedanya apa? Misalnya Cimina sama Yenaya. Oke, untuk yang a dan ya itu biasanya dipakai untuk yang sudah dekat atau ke anak kecil. Jadi ini, eee, akrab ya, panggilan akrab. Cimina, Yenaya, misalnya seperti itu. Tapi teman-teman nggak bisa, apa namanya, nggak bisa asal sembarang pakai ini, gitu. Sam, kalau Egi itu buat ke bayi doang atau buat yang udah remaja juga bisa? Biasanya ke bayi sih. Sam, kalau sonbe bisa ditambahin nim, kemudian apakah untuk yang lain, eee, ditambah nim seperti Agassi? Oke, sebenarnya untuk nim ini, lebih lebih, apa namanya, lebih cocok ditambahkan ke beberapa sapaan yang mengandung profesi, ada profesinya. Misalnya sonseng, sonseng adalah pengajar, ditambah nim, sonseng nim. Jadi kalau manggil guru, sonseng nim. Lebih sopan kalau teman-teman sonseng nim, dikasih nim daripada sonseng, misalnya seperti itu. Terus, misalnya Isa, Isa adalah dokter. Kalau kita mau manggil dokter, juga bisa, seperti itu. Biasanya kalau dengar di drakor, Ajuma atau Ajosi itu digunakan buat orang yang sudah berumur yang tidak dikenal. Misalnya bibi atau paman yang termasuk saudara panggilannya sama kah Sam? Biasanya memang digunakan di luar keluarga, bukan maksudnya bukan bukan sebutan untuk kerabat keluarga, seperti itu. Nah, kalau untuk yang kerabat ada sendiri nanti. Nah, Sam, saya pernah dengar panggilan nama yang berakhiran A dan I, contohnya, kadang Sehun dipanggil Seuna atau Seuni. Nah, itu ada aturannya ya, tadi seperti yang saya bilang kalau A, atau ya, itu kan dipakai untuk, ini ya, ke yang lebih muda atau yang dekat. Nah, itu sama, kurang lebih sama, cuman, apa ya, ketimbang yang A, sebenarnya itu kadang menyesuaikan dengan namanya sih. Jadi kayak, mmm, apa ya, mana yang enak, kayak A sama ya gitu. Nah, kalau I mungkin ada tambahan catatan tambahan lain, I ini dia lebih, apa ya, lebih lebih, kalau ketimbang A dia lebih sedikit hormat gitu. Oke. Sam, kalau yedera itu artinya apa? Yedel, itu sama seperti kayak, mmm, apa ya, kalian gitu. Oke, kita lanjutkan. Sam, kalau samcon oke, nanti samcon ada lagi. Kita lihat, nah, nih beberapa kata sapaan yang ditambahkan dengan nim. Yang pertama adalah sonseng, sonseng nim. Nah, ini dari sonseng, guru, kemudian ditambah nim. Kemudian sajang,
Sajangnim. Ini juga teman-teman sering banget kan denger di drama. Sajangnim ini artinya adalah, eee orang yang punya atau pemilik perusahaan, pemilik bisnis, Sajangnim. Nah, kemudian Hwechangnim. Hwechangnim ini, mungkin sama seperti setara dengan, apa ya, kadang-kadang bisa seperti untuk CEO, pimpinan perusahaan. Jadi nanti kita lihat ada beberapa ini, beberapa panggilan dalam satu perusahaan seperti itu. Lalu Gyosunim, Gyosunim. Gyosu itu artinya adalah profesor. Jadi kalau teman-teman memanggil profesor di universitas gitu, nah itu Gyosunim. Oke. Nah ini yang ada beberapa, apa namanya, dalam satu perusahaan yang lebih kompleks ya di sini. Yang pertama adalah Weichang. Nah, kemudian Biso. Dia juga bisa dikasih nim. Kalau manggil Bisonim gitu juga bisa. Biso adalah sekretaris. Kemudian, senior manager itu dipanggil Chon. Kemudian mungkin seperti manajer itu dipanggil Sangmu. Kemudian jadi ada beberapa ini sih, ada beberapa bagian ini yang, eee, Sam juga kurang begitu paham. Biasanya kan ada misalnya kayak manajer departemen atau manajer, umum atau apa seperti itu. Nah, itu memang ada, panggilan-panggilannya sendiri. Kemudian ada Bujangnim, Bujang, Gwajang, sama Cajang, seperti itu. Nah, terus sekarang kita lihat yang hubungan keluarga. Nah, ini ada hubungan dengan keluarga. Bedanya Hwejang dengan Sajang. Jadi gini, kalau, Sajang itu biasanya dia yang punya punya perusahaan. Nah, Hwejang itu bisa yang mimpin, seperti itu. Sam, kalau dosen yang belum profesor apakah dipanggilnya, Sonsengnim? Mmm, dosen itu sebentar, saya lupa katanya. Jadi, kalau yang tadi kan Gyosu ya, Gyosunim itu adalah profesor, kemudian ada untuk dosen ada. Bentar sambil nanti Sam coba cari, Sam lupa kosakatanya. Oke, sekarang kita lihat yang hubungan keluarga. Di sini ada, aboji, homonim, samcong. Aboji ini bentuk yang, sangat formal itu kalau teman-teman sering dengar abonim, itu sangat formal. Kemudian aboji, ini yang, sering dipakai. Kemudian yang bentuk akrab teman-teman pasti, sering dengar itu apa. Kayak misalnya kalau di bahasa Indonesia kita juga sering dengar ada ayah atau bapak, kemudian, papa mungkin seperti itu. Jadi papa itu mungkin, hampir sama seperti apa. Jadi lebih lebih mungkin lebih apa ya, lebih casual. Kemudian omonim. Omonim ini, bentuk yang, apa namanya, paling formal. Jadi tadi aponim itu untuk yang ayah, kemudian, omonim itu untuk yang ibu. Kemudian ada juga kita hilangkan em-nya, omoni. Omoni itu yang juga sering, dipakai. Kemudian bentuk akrabnya adalah oma, oma, itu yang akrab. Kayak mama gitu, "Mah," gitu.
itu oma. Oke. Nah, tadi untuk yang, dosen, dosen itu bahasa Koreanya adalah gangsa. Jadi kalau untuk manggil, dosen tinggal ditambah nim, gangsa님, gangsa님. Oke. Kalau formal gini orang di luar keluarga juga boleh memanggil seperti itu kah? Gebetan, oke, kalau mungkin masih tahap jadi gini, kalau misalnya mungkin manggil dengan sapaan yang, hubungan kerabat, hubungan keluarga itu kalau mungkin, untuk apa ya, untuk hubungan yang sudah lebih serius. Jadi kalau cuman masih masih, eee, pengenalan kayak gitu biasanya mereka nggak ini sih, nggak manggil omonim gitu. Oke. Nah, tadi ini yang ditanyakan, satu teman kalian, samcon. Apa bedanya, eee, samcon dengan, mmm, apa, ajosi tadi? Nah, apa namanya, nah, samcon ini biasanya artinya juga sama seperti paman atau om, tapi samcon ini dipakai untuk paman atau om dari keluarga ibu. Kalau dari keluarga ayah itu nanti ada beda lagi. Kemudian imo tadi bibi atau, iya bibi atau tante ya, itu, yang dia juga dari keluarga ibu. Akan saya tunjukkan nah misalnya seperti ini nih, tadi ada yang tanya, "Kalau ibu mertua apa, Sam?" Nah, jadi teman-teman, di silsilah keluarga orang Korea itu cukup rumit, untuk, penyebutannya, untuk manggil. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, ibu mertua yang dari menantu laki-laki dengan menantu perempuan itu sudah beda. Untuk, laki-laki ke mmm, ibu mertuanya, dia manggilnya Jangmo, untuk bapak mertuanya Jangin, tapi nggak bisa dipakai untuk yang perempuan. Perempuan manggil ke, ibu mertuanya adalah si Omoni, si Omoni. Kemudian, ke ayah mertua si Aboji. Nah, ini juga yang harus teman-teman hafalkan kalau semisal teman-teman, mmm, ada niat. Oke, lalu panggilan untuk husband atau suami itu nampion, istri ane. Nah, panggilan sebutan untuk mantu itu juga beda, eee, misalnya daughter in law sama son in law, itu berbeda. Nyoneri sama sawi. Nah, berikutnya yang sebelah kanan di sini, nah bisa teman-teman lihat nih, bedanya untuk memanggil kakak, atau saudara ayah dan ibu, saudara dari ayah dan saudara dari ibu. Bisa teman-teman lihat di sini. Eee, untuk, tadi saya bilang, saudara perempuan ibu kan dipanggilnya imo. Nah, suaminya dipanggil imobu. Sementara kalau dari, mmm, ayah, bibi, atau adiknya, atau kak pokoknya saudaranya ayah itu disebut gomo. Nah, salah, itu bibi, nah suaminya disebut gomo. Nah, kemudian kalau ayah ini punya, saudara, eee, atau kakak laki-laki. Nah, itu kita panggil ken aboji.
ken itu artinya besar, jadi kayak ayah besar, ken apoci. Nah, untuk istrinya disebut ken omoni. Nah, kemudian untuk saudara, ayah yang lebih muda atau adiknya ayah, itu disebut 작은 apoci. Nah, untuk yang, istrinya disebut 작은 어머니, kompleks kan? Saya mau tanya, kalau misalnya di tempat umum anaknya manggil bapaknya dengan aboci atau apa. Nah, itu tergantung dari, situasinya. Contoh kalau misalnya nih, teman-teman lihat di beberapa kan, itu kalau, situasinya misalnya kayak di rumah gitu kan, lebih banyak yang, menyebutkan apa, kan dan itu untuk menunjukkan kalau si anak ini deket sama bapaknya. Abuji itu biasanya kalau situasinya formal atau agak lebih formal, nggak santai. Itu memang harus nyebut mereka gitu, Kak. Betul, jadi memang memang sudah dari sananya penyebutannya seperti itu. Jadi kalau yang laki-laki ke mertuanya sama perempuan ke mertuanya itu beda. Tapi kadang di drama Korea gitu sering dengar Sam kalau manggil ibu mertua itu cuma "어머님". Iya, heeh. Apa namanya, ini ya, ini kan semacam kayak dari sananya gitu kan. Eee, Kadang mungkin itu balik lagi ini sih, jadi kayak, eee, culture itu kan bisa berubah-ubah gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa yang, kayak, wah, eee, apa, udah kayak ibunya sendiri gitu kan, terus manggilnya omonim, omoni, seperti itu. Oke. Oke, lalu berikutnya tadi nah, hubungan keluarga yang lain ada oni, nuna, hyong, oppa. Nah ini, yang juga kita, sering salah ini ya, salah mengucapkan. Tulisannya, banyak yang teman-teman lihat di beberapa, mungkin di website atau beberapa buku misalnya, romanisasinya adalah eoni, seperti itu. Nah dibacanya adalah oni. Oni ini dipakai dari, seorang perempuan kepada kakak perempuannya. Nah, yang Sam tekankan di sini adalah hubungan keluarga. Jadi memang asal penyebutan ini dipakai untuk, kerabat keluarga, tapi kemudian, tadi seperti Sam bilang, budaya itu kan cukup fleksibel ya. Jadi ketika ada orang lain yang sudah kita anggap dekat, kita sudah merasa cukup dekat dengan dia dan ada apa ya, konsen atau dia bilang, "Udah panggil aja," gitu bisa. Jadi misalnya saya punya, senior gitu kan, senior ini udah deket sama Sam. Nah, pasti dia bilang, "Udah panggil aja Oni," gitu, seperti itu. Nuna juga sama, Nuna tapi dipakai dari cowok ke saudara perempuan yang lebih tua. Kemudian, kalau yang laki-laki itu ada 2 yang sering banget, pada bilangnya hyung hyung. Nah, ini bacanya hyong. Kemudian nah, bisa juga jadi, sama seperti omonim, tadi kan sangat formal ya. Nah, untuk sebutan ini seperti hyong, itu juga bisa hyongnim, dikasih nim. Itu, sangat formal. Betul, jadi
menggunakan, sama seperti menggunakan gaya bahasa, banmal itu ke orang yang lebih tua itu perlu approval. Karena gini, eee, dasarnya ini kan adalah penyebutan atau sapaan untuk hubungan keluarga. Seperti yang mungkin, Sam pernah bilang kan, mmm, ada pengalaman dari kata "opa" aja ya, kita kan sering banget denger di drama, opa ini dipakai untuk, perempuan ke saudara laki-laki atau nah terus karena kita nonton di beberapa drama kan, kita nangkepnya adalah, oh opa itu seperti Mas, atau Kak gitu kan, ke laki-laki yang lebih tua dari kita. Nah, cuman tidak sesederhana jadi kita nggak bisa, apa, pakai opa ini ke sembarang orang. Jadi misalnya teman-teman baru kenal nih, ada, temen Korea gitu kan, baru kenalan gitu, terus teman-teman langsung manggil oppa, kayak gitu. Nah, dia pasti akan ngerasa kurang nyaman. Biasanya, ini, apa, mereka akan bilang kalau udah deket gitu, udah panggil aja oppa, kayak gitu tuh. Sam pernah ada, temen, eee, ya Korea yang dia bilang gini, "Aku agak culture shock," dia bilang gitu. "Loh kenapa?" Tiap kali ketemu orang itu, apa, orang Indonesia kenapa sih selalu manggil oppa oppa, terus kayak baru baru kenal gitu, terus udah, "Oppa ini gimana?" Gitu. "Kan aku bukan saudara mereka ya, aku bukan kakak mereka." Maksudnya bukan kakak mereka, bukan kakak kandung gitu. Mereka mereka culture shock gitu. Tapi memang ada juga yang, apa ya, ya itu sih pokoknya, harus 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 hati-hati. Jadi kalau misalnya lebih aman teman-teman pakai yang she tadi. Kalau kita manggil bias kita itu oni atau opa nggak apa-apa ya, Sam? Mmm, tad wah ini pertanyaannya sulit, nanti kalau Sam salah ini jadi gini, eee, bisa nggak papa, bisa 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 juga papa-papa, maksudnya, karena maksudnya itu pun juga sering gitu kan, gimana ya, kita ngomong ke artis yang kita suka itu oppa, walaupun mungkin kadang juga aneh untuk mereka, seperti itu. Soalnya gimana, ada beberapa kasus yang, sebenarnya misalnya ya temen ketika fansign gitu, mmm, si aktor atau artis idol ini lebih muda dari fans ini, tapi fans ini manggilnya oppa. Nah itu kayak, "Kenapa manggil aku oppa, padahal kamu lebih tua dari aku?" Misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Kalau dari kakak ke adik. Nah, ada istilah adik itu namanya tungseng. Kalau perempuan yoteng, kalau laki-laki namtungseng. Tapi, sama yang tadi yang teman-teman sempet tanya, A atau ya. Jadi biasanya kalau kakak ke adik tuh pasti manggilnya pakai A atau ya. Namjuna misalnya kayak gitu. Ya tadi dongseng itu sebutan buat apa? Buat adik. Sam kalau nggak tahu namanya panggilnya apa ya? Misalnya baru ketemu, eee, oke instead of oppa. Jadi biasanya, eee, basic-nya atau, umumnya secara alami mereka akan, bertanya nama pertama kali. Jadi pasti langsung langsung langsung
pertama itu nama, pasti, "Irami Moshimnika," kayak gitu tuh, "Irami Moeyo." Oke, lalu nah ini panggilan lain yang lebih khusus, eee, Jakia dan Yobo. Ini juga pasti teman-teman sudah tahu sih, lebih tahu. Jakia itu, artinya seperti sayang gitu ya, biasanya digunakan ke pasangan kekasih. Nah, kalau Yobo ini biasanya dipakai untuk pasangan yang sudah menikah, walaupun nggak semuanya sih, nggak semuanya pakai, Jakia atau Yobo, seperti itu. Oke, untuk gaya bahasa panggilan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, itu yang "genen", "genyonen", "gederen" itu apa? Oke, "ge" itu kan artinya seperti itu, yang itu. "Genen" itu kayak dia, "genyonen" itu seperti dia untuk perempuan. Tapi, mmm, iya, jadi "genen", "genyonen", "gederen", "gederen" itu seperti mereka, seperti itu. Oke, kita masuk ke gaya bahasa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya pakai yorobun dengan kata motu juga Sam, mmm, yorobun, motu. Biasanya ini sih, biasanya kalau formal itu kan yorobun, karena bun itu kan artinya orang. Jadi maksudnya yoro itu bermacam-macam, bun itu orang, yorobun artinya, kita pakai, eee, Anda sekalian akhirnya kalau diterjemahkan secara konteks itu Anda sekalian. Tapi ini formal, eee, kalau, motu itu kan semua, tapi biasanya kalau untuk yang, lebih lebih akrab itu dadel, seperti itu. Oke, kita masuk ke gaya bahasa. Ini juga, mmm, yang kemarin, lesson 2 kita sudah, bahas beberapa. Nah, gaya bahasa di bahasa Korea itu ada, 2, secara umum ada 2, bentuk sopan atau kita sebut 존댓말, kemudian bentuk santai yang kita sebut banmal. Banmal itu kenapa banmal? Mal itu kan artinya ucapan, ban itu setengah. Jadi ucapan yang tidak utuh atau ucapan setengah. Kemudian, nah sebenarnya bentuk sopan itu ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam, tapi di sini, yang cuma saya pakai itu hanya 2 supaya teman-teman juga tidak bingung, juga banyak dipakai. Jadi yang pertama adalah habsyoce. Habsyoce atau sering banget di beberapa buku atau, kalau teman-teman belajar otodidak dari beberapa situs itu istilahnya adalah formal sopan. Kemudian heyoce. Heyoce ini yang disebut informal sopan. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk lebih lanjut, eee, yang harus teman-teman pahami adalah, bentuk, informal itu tidak selalu tidak sopan. Jadi, bentuk banmal atau bentuk santai itu buk tidak selalu, artinya informal. Jadi informal itu belum tentu santai.
Jadi itu yang konsep yang harus teman-teman, perhatikan dulu. Nah, Heyoche ini, nanti akan merujuk ke, akhiran yang pakai yo. Walaupun informal tapi tetap sopan karena ada akhirannya. Nah, kemudian yang Habsyoce itu yang teman-teman nanti, lihat ada beberapa, yang menggunakan semnika, semnida, emnika, emnida, seperti itu. Terus kenapa ada perbedaan ini, Sam? Nah, bentuk sopan bentuk sopan ini sering digunakan dalam beberapa situasi. Contoh misalnya kalau kita pertama kali ketemu seseorang atau ketemu orang asing. Atau kita, pakai untuk orang yang lebih tua dari kita atau kedudukannya lebih tinggi dari kita, atasan atau senior dan lain-lain. Nah, karena apa, di budaya Korea itu, umur sama status sosial itu, sangat berpengaruh bagaimana kita memanggil atau, menyapa orang lain. Itu dan juga, eee pengaruh ke gaya bahasa apa yang harus kita pakai. Nah, contohnya dalam bentuk gaya bahasa sopan ini, kata, saya atau aku yang sering dipakai itu bukan "na", bukan "nanen", bukan "nega", tapi "저는" atau "제가". Jadi, tidak cocok atau kurang sopan kalau teman-teman akhirannya "yo", akhirannya semnida, emnika. Tapi, subjeknya teman-teman pakai nega atau nanen, itu kurang cocok. Nah, kapan yang toh, nanen atau nega dipakai? Nanen, nega itu dipakai untuk, bentuk santai, banmal. Nah, itu untuk orang pertama. Terus orang yang kedua atau orang ketiga, bagaimana, menyapa mereka? Tadi yang kita sudah pelajari di awal. Menggunakan gelarnya atau menggunakan si, sapaannya, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan, "Sam, bedanya yobo tadi dengan yoboseo apa ya, Sam?" Yobo tadi, adalah, sapaan, sementara yoboseo itu kalau misalnya kita, menelepon seseorang, kita bilang, "Halo," gitu, itu yoboseo. Atau kalau di bahasa Jepang moshi moshi, seperti itu. Mos mos, yoboseo. Oke, kita lanjut ke bentuk yang pertama, hapsyoche. Nah, hapsyoche ciri khasnya apa? Ciri khasnya, akhiran itu menggunakan emnida atau emnika, semnida atau semnika. Nah, kenapa ada 2 bentuk, Sam? Nah, itu dipengaruhi dari stemnya itu berakhiran vokal atau berakhiran konsonan, seperti itu. Kapan menggunakan, bentuk hapsoce ini? Kepada orang asing, tergantung situasinya juga sih. Kalau situasinya misalnya di kantor gitu, itu harus menggunakan itu. Orang yang lebih tua berbicara kepada tamu misalnya, kalau teman-teman lihat di drama gitu kan biasanya, eee, petugas toko atau misalnya hotel mereka ngomong kepada, customer mereka akan menggunakan bentuk yang Hapsoche ini. Atau berbicara kepada orang yang penting, misalnya CEO atau bos atau presiden, seperti itu. Nah, digunakan juga oleh pembawa acara berita atau saat presentasi formal, seperti, presentasi bisnis gitu. Begitu juga, di militer. Militer itu lebih sering menggunakan, eee, bentuk semnida, semnika ini, bentuk hapsoce ini. Nanti di akhir penjelasan nanti saya akan tunjukkan beberapa, potongan video dari beberapa drama. Kita lihat
eee, bentuk-bentuk, gaya bahasa apa yang mereka pakai di drama itu. Oke, itu untuk yang Habsoche. Contohnya apa, Sam? Contoh adalah di sini, 감사합니다. Nah, itu ada 합니다, nida belakangnya. 감사합니다 itu bentuk habsoche. Kemudian kalau misalnya mau tanya, "Kamu dari mana? Kamu asalnya dari mana?" Nah, dia bilang, "어디에서 왔습니까? 어디에서 왔습니까?" Nah, menjawabnya misalnya kalau nikah, nikah itu kan dipakai untuk, eee, bertanya, akhiran untuk kata tanya. Kemudian untuk menjawabnya bukan nikah, tapi nida. 한국에서 왔습니다. 이름이 무엇입니까? Siapa namamu? Siapa nama Anda siapa? Pak Sojun입니다. Oke, atau kalau mau sangat formal, irem itu, halusnya, kata halusnya itu adalah songham. "성함이 어떻게 되십니까?" Nah, ini bentuk yang sangat, apa ya, sangat halus dan formal. Kalau misalnya kayak di wawancara kerja gitu, pewawancaranya akan bertanya, "성함이 어떻게 되십니까?" "죄송합니다. 만나서 반갑습니다." Nah, itu bentuk-bentuk habsoche. Sam, bagaimana cara penggunaan akhiran "da" dengan akhiran "ka"? Apakah ada aturan khusus? Nah, tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan, nikah, semnikah, nikah itu dipakai untuk kata tanya, kalau bertanya. Nah, untuk yang semnida, emnida dipakai untuk yang menjawab atau kalimat berita, tuh. Oke, itu untuk yang habsoche. Lalu kita lihat berikutnya adalah heyo, heyoche. Masih bentuk bentuk sopan, 존댓말. Nah, ini bentuk yang lain adalah heyoche. Nah, apa namanya, ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah, stem kalau berakhiran dengan vokal atau mengandung vokal A atau vokal O, itu ditambahkan ayo. Kalau berakhiran dengan, selain A, O, dan hada, itu ditambah oyo. Kemudian kalau stemnya atau kata dasarnya berakhiran dengan hada, hadanya diubah menjadi heyo. Pokoknya yang belakangnya yo itu bentuk yang, C, makanya di sini judulnya adalah heyoche. Nah, bedanya apa dengan yang, habshoche tadi, Sam? Nah, di sini jelas, bentuknya lebih informal, jadi tidak seformal yang tadi, dan inilah bentuk yang paling sering digunakan di antara rekan kerja, berbicara kepada orang asing atau orang lain yang lebih tua atau sebaya, orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Jadi ini yang paling umum digunakan, yang akhirannya "yo" itu yang paling umum digunakan. Nah, contohnya seperti apa, Sam? Contohnya ini, tadi 고맙습니다 atau 감사합니다 berubah menjadi 고마워요, woyo, yo, belakangnya yo. 미안해요, 만나서 반가워요. Kalau yang tadi 어디에서 왔습니까? Itu menjadi 어디에서 왔어요? 어디에서 왔어요? Jawabnya 한국에서 왔어요. 한국에서 왔어요. Akhirannya yo. 이름이 뭐예요? 박서준이에요. 뭐해요? Nah, 뭐해요 itu, lagi ngapain gitu kan. 뭐해요? Nah, itu pakai yang bentuk ini, 해요제. 사랑해요.
gitu. Itu untuk yang heoce. Ada pertanyaan untuk yang heoce? Mungkin agak sangat lama nanti kalau Sam harus menjelaskan yang, stem masing-masing stem tadi yang ayo, oyo, sama heo. Tapi, itu gambar umumnya seperti itu. Nah, mungkin yang masih belum paham, apa itu stem, Sam? Nah, jadi gini, kalau di bahasa Korea itu ada kata dasar atau kalau Sam sering, bilang itu kata kamus. Jadi kalau misalnya teman-teman cari arti, kata misalnya "manayo" gitu kan, nemu nemu dalam kalimat ada, "neil manayo" gitu, terus teman-teman mau cari kata "manayo" pakai kamus, misalnya kamus never. Nah, kalau teman-teman nggak pakai misalnya kayak, papaku atau, apa sih, eee, Google Translate, itu pasti teman-teman nggak akan bisa menemukan artinya. Kenapa? Karena manayo itu bentuk yang sudah berubah, udah ditambahkan akhiran atau bisa bentuk, kalimat. Nah, teman-teman harus cari tahu kata dasarnya, kata asli, kata dalam kamusnya. Nah, kata aslinya apa? Kata aslinya adalah manada. Nah, ciri khasnya kata asli itu pasti ending-nya atau akhirannya berakhiran dengan "da". Nah, ini ada 2 bagian. Jadi yang pertama, mana, itu yang kita sebut stem atau, akarnya, kemudian "da" itu ekornya. Jadi nanti ketika kita tambahkan dengan akhiran, misalnya akhirannya "ayo" atau "emnida", "emnika", atau akhiran yang lain, nah itu ekornya dihilangkan, "da"-nya hilang. Yang kita pakai, kita gabungkan dengan akhiran itu yang akarnya ini, mana, intinya. Nah, kemudian setelah digabungkan dengan akhirat, akan menjadi bentuk-bentuk di dalam, kalimat. Nah, "manayo", "manasoyo", "manamnida", "manasemnida". Bedanya apa, Sam? Eee, ini sudah dipengaruhi dengan tenses, satu, misalnya manayo dan manasoyo. Dua-duanya sama, heoce atau bentuk informal sopan. Tapi manayo itu bentuk present, bentuk sekarang, sementara manasoyo bentuk past tense atau lampau. Manamnida ini dengan manasemnida itu sama, dia bentuk formal, formal sopan. Bedanya apa? Bedanya yang manamnida itu bentuk formal sopan dengan tenses sekarang, manasemnida formal sopan dengan tenses yang lampau, seperti itu. Nanti untuk yang tenses, future itu nanti beda lagi. Sam, untuk kata asli yang berakhiran "da" itu apakah untuk semua jenis kata? Untuk semua jenis kata, entah itu adjektif, entah itu verb. Kalau kata benda atau apa namanya, kalau kata benda ini macam-macam ya. Jadi, ini khusus untuk kata kerja atau kata sifat, yang apa, yang dia nanti akan diimbuhkan ke, apa namanya, akhiran, yang mendapat imbuhan, mendapat tambahan, gitu. Semua kata kerja berakhiran dengan "da", Sam. Iya, kata kerja dan kata sifat. Yang masih bentuk ini ya, masih bentuk asli, bentuk kamus kalau saya bilang, gitu. Sam, kalau sarang handa itu artinya masih sama dengan, kata saranghe. Oke, gini, jadi, mmm, saranghe dan sarang handa itu kan asalnya sama, dari kata sarang hada. Sarang itu artinya cinta, hada
itu melakukan. Jadi artinya me me apa ya, memberikan cinta atau melakukan perbuatan dengan cinta, terus atau kita sebut mencintai. Itu sarang hada, itu kata dasar. Sementara sarang handa. Enda itu biasanya dipakai, di buku. Jadi, ada beberapa buku itu yang menggunakan pikiran enda ini dia tidak kena tenses. Jadi kayak bentuk kalimat tapi netral. Konsepnya sama, maksudnya artinya sama, sama-sama artinya mencintai, seperti itu. Cuman, perbedaannya kalau saranghe itu bentuk, banmal, sarang heo itu bentuk informal sopan, sarang hamnida itu bentuk, formal sopan, sarang handa itu bentuk netral. Seperti itu. Atau bentuk tekstual misalnya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, bentuk santai. Bentuk santai atau kita sebut juga dengan banmal. Nah, bentuk banmal ini apa? Menghilangkan akhiran, ciri khasnya itu. Satu, menghilangkan akhiran, dan dua, menggunakan bentuk tidak baku. Baku itu seperti apa? Misalnya bentuk, kata dasar tadi. Kata dasar itu kan dia masih bentuk asli ya. Sementara kalau di dalam kalimat itu kan kita harus menambahkan akhiran atau tenses, jadi udah kayak diproses. Nah, sementara kalau misalnya bentuk dasar ini langsung kita pakai ke kalimat, ini menjadi bentuk tidak baku. Contohnya gimana? Kita lihat, oke, ini dipakai kepada siapa di antara teman dekat, sebaya, keluarga dekat, atau ketika berbicara kepada anak yang lebih kecil, anak kecil. Nah, bentuknya seperti tadi, gomapsmnida, gomawoyo, ini di Banma menjadi gomawo, miane, mian. Nah, bentuk dasar itu seperti yang ini, panggap. Nah, ini bentuk dasar. Sering kalau misalnya kita, lihat di, di drama gitu kan, panggapta gitu. Nah, ini bentuk banmal. Oke. Sam kalau di drama sejarah sering ada sipsio di akhir kalimat. Nah, itu apakah termasuk akhiran atau imbuhan? Iya, itu termasuk akhiran atau imbuhan. Nah, sebenarnya tadi seperti yang di awal Sam bilang, eee, heyoche, hapsyoche itu, cuman salah 2 dari beberapa bentuk. Jadi ada beberapa yang lain. Seperti kalau misalnya kayak ra, gemanera, ra juga akhiran juga. Yang itu nanti, dipengaruhi kayak siapa yang ngomong, kepada siapa ngomongnya, seperti itu. Kemudian, apakah ada tenses juga, Sam, dan apakah akan mempengaruhi gaya bahasa? Sebenarnya kalau tenses itu mempengaruhinya ke ini, kayak kalau kita belajar bahasa Inggris. Pasti kan pengaruhnya ke pembagian waktunya. Jadi kayak kemarin, sekarang, besok, itu untuk menunjukkan, oh kejadiannya itu kemarin, oh kejadiannya itu sekarang atau hari ini, oh kejadiannya itu yang akan datang, seperti itu. Nah, cuman tenses inilah yang bergabung dengan gaya bahasa. Makanya, kemudian ada misalnya ayo, ayo itu akhiran untuk yang, present, nanti untuk yang past tense itu ada asoyo, misalnya seperti itu. Untuk yang future itu ada koyeyo, misalnya seperti itu.
Sam, jadi untuk akhiran K itu buat pertanyaan dan untuk jawaban atau kalimat biasa amnida semnida, betul. Sam, berarti rumusnya untuk membuat banmal dari kalimat asli, stem ekor, bagaimana ya? Apakah bisa dengan hanya menghilangkan ekornya? Ya, biasanya gomawoyo, itu kan dari bentuk heyoce. Kita hilangkan yo-nya, gomawo. Atau kita pakai bentuk kamus tadi, gomapta. Itu kan bentuk dasar, bentuk yang masih utuh, masih asli. Mian mian mianeo. Nah, itu mian mianne. Biasanya ambil dari yang informal sopan. Atau bentuk 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 nggak standarnya, bentuk tidak bakunya. Mianada, mianada. Atau kita hilangkan mian, seperti itu. Terus otie sowasoyo tadi kan yang informal sopan. Nah, bentuk banma otie sowaso, 한국에 sowaso. Nah, atau yang sering juga dipakai ke anak-anak itu pakai belakangnya pakai iya. Nah, 이름이 뭐야? Pak Sojunia. Misalnya seperti itu. Kemudian misalnya anio, anio itu kan bentuk informal sopan. Bentuk banmalnya ania, seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lihat ke video ya. Kita lihat video yang pertama. Tiap sini itu selalu aja ngakak. Pasti teman-teman juga di sini gitu nggak sih? Kayak, ternyata kita juga bisa belajar dari drama-drama Korea yang kita nonton. Makanya biasanya orang nih jadi pinter juga kali ya kalau misalnya nonton drakor sering-sering ya, Sam ya. Betul. Itu tadi kita udah belajar soal sebutan, panggilan, sapaan ke keluarga mungkin dan orang-orang, jabatan segala macam. Terus ada imbuhan-imbuhan untuk formal, informal. Jadi banyak banget yang kita dapetin hari ini. Seru banget, seru banget. Aduh Sam, mantep nih, aku seneng banget pas tadi tiba-tiba ngelihat banyak roti sobek bertebaran di mana-mana. Bagus. Suwayo. Ya, mantep pokoknya Sam. Nah, teman-teman nih, aku mau ngingetin juga teman-teman, kalau misalnya tadi sempat nggak ikut di awal-awal atau di pertengahan jalan, sempat ke lockout atau gimana, tenang aja, nggak usah khawatir, karena nanti kita bakal tetap bisa nih ngeulang lagi videonya, karena nanti bakal di-up di YouTube kita di suara.com. Nanti linknya bakal di-share sama Yormin di grup WA kalau misalnya udah di-upload. Jadi tenang, nggak usah takut ketinggalan atau pengen ulang lagi nih kemarin penjelasannya apa sih, tenang aja, tenang. Nah, sama satu lagi, aku mau ngingetin teman-teman buat kalau misalnya pengen baca berita tentang K-pop, K-drama, pokoknya yang terkait dengan Korean entertainment, itu teman-teman bisa cek di matamata.com. Nah, di matamata.com ini nanti bisa banget nih baca-baca berita yang update banget. Sama satu lagi yang mau Hiromi ingetin nih buat teman-teman Cingude, iya. Buat teman-teman kalau misalnya mau ikut kompetisi menulis dari Yorsei itu masih bisa ikut sampai tanggal 28, itu tinggal menghitung hari lagi nih. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk ikut kompetisi menulis bertajuk Korean Enemy agar punya kesempatan buat memenangkan hadiah jutaan rupiah. Kan lumayan nih buat beli album-album Oppa atau nabung ke Korea ya nggak? Bisa langsung gitu. Dan kalau misalnya mau ikut kompetisi kan kita harus gabung jadi member. Hiromi bakal ingetin lagi gimana caranya lewat video berikut ini.
juga yoursay.id nih. Uh, Hiromi juga mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa isi presensi. Nanti link untuk presensinya juga sudah di drop di grup WA. Makasih banget udah gabung di kelas hari ini. Sonsengnim, kamsahamnida. Teman-teman makasih banyak ya udah ikutan di hari ketiga ini. Tapi jangan lupa nanti di hari Rabu bakal ada kelas terakhir kita nih. Sedih sekali. Tapi nggak apa-apa. Nah, nanti di hari ketiga bakal ada kejutan. Bakal ada tamu spesial. Aduh, ini aku semangat banget nih, Sam. Sebenarnya kayak aku pokoknya harus tampil paripurna ya buat tamu besok gitu. Semangat pokoknya banget hafalin pokoknya. semua ekspresi gitu ya. Iya, aku pokoknya besok mau ngapalin semua ekspresi yang ada karena besok tamunya ada native speaker nih. Penasaran gak sih? Pengen lihat nih. Aduh, kayak gimana ya native speakernya? Makanya besok aku juga mau tampil cantik gitu biar bisa lihat. Nah, jadi makasih banyak. Jangan lupa sama kelasnya ini aku ingetin banget nih. Pokoknya jangan lupa karena besok benar-benar ditunggu-tunggu. Jadi, kamsahamnida, yorobun. Terima kasih. Sonsengnim. Dan sekarang kita nyalain dulu kameranya. Kita mau foto bareng. Jadi, ayo. Untuk terakhir nih teman-teman bisa dinyalain kameranya, kita foto bareng untuk kenang-kenangan gitu. Gimana? Udah dinyalain semua teman-teman? Iya. Aduh, cantik-cantik nih kakak-kakaknya nih. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kan. Udah siap banget gitu di foto. Dan Yormin sudah siap mempotret kita? Iya. Udah belum nih? Gimana? Ada yang belum nyala? Mau ikut foto bareng nggak nih? Cie. Lumayan loh foto. Nanti bakal kita share ya kan. Saling kenalan. Oke. Sudah? Oke. Semuanya pose ya. Kita hitung 3, 2, 1. Tahan. Lagi-lagi. Sudah? Oke, ganti gaya. Hard sign. Iya, Korea banget gitu. Korea banget caranya gitu kan. Sudah, Yormin, aku hitung ya. Oke, 3, 2, 1. Iya, mantap betul ya. Sugoesoyo, yorobun. Sugoesoyo, kamsahamnida. Sugoesoyo. Ini cukup, Yormin, fotonya? Oke, cukup. Udah kita foto. Terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih Sonsengnim. Terus jangan lupa aku ingetin lagi besok ya. Oke, domanayo. 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 Annyeong. Annyeonghaseyo.